conjunction dia fungsinya atau maknanya adalah menggabungkan antara dua kata atau dua kalimat seperti itu. Jadi semua free morpheme itu punya makna yang jelas, lengkap, dan tidak berubah-ubah yang bisa kita konfirmasi ke dalam kamus. Begitu ya. Oke, ini juga sama kalau di sini kita lihat antara are, between, should, and atau and ya, artikel bahasa Inggris, ya mereka punya makna. Oke, walaupun nanti maknanya akan berbeda. Oke, nanti kita akan bahas. Maknanya berbeda dari segi mana? Ada yang memang maknanya lebih kepada kontennya, ada makna yang sifatnya nanti gramatikal. Oke. Nah, kemudian untuk ciri yang ketiga, selain dari aspek tadi ya, independensi atau dia bisa berdiri sendiri, terus aspek yang kedua adalah segi makna. Nah, yang ketiga adalah free morpheme itu bisa menjadi akar kata ya, yang akar kata yang bisa kita gabungkan yang bisa kita gabungkan dengan morfem bebas atau kita bisa gabungkan dengan bound morfem yang lain ya untuk membuat kata yang lebih kompleks. Tetapi untuk ciri yang ketiga ini hanya berlaku untuk lexical morpheme saja. Lexical morpheme itu apa? Tadi kita lihat di sini ya sedikit. Jadi ciri yang ketiga itu hanya berlaku untuk lexical morpheme, untuk noun, verb, adjective dengan adverb saja. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, dari kata convert, ini kan convert itu verb ya. Kemudian kita gabungkan dengan bound morpheme atau dengan affix berupa able menjadi convertible. Oke. Atau adjective hard dia sebagai free morpheme ya dan dia juga menjadi dasar kata untuk pembentukan kata hardly ketika kita berikan imbuhan ly atau suffix ly ya. Jadi untuk ciri ketiga ini ya, free morpheme yang hanya bisa menjadi akar kata itu hanya berlaku untuk lexical morpheme ya. Lexical morpheme itu apa saja tadi? Kita lihat di sini pembagiannya noun, verb, adjective dengan adverb. Jadi untuk artikel, letter minor, pronoun, conjunction, auxiliary, modal verb dan preposition tidak akan bisa kita gunakan ya dalam proses afiksasi atau dalam proses pembentukan kata seperti ini. Jadi ya kalau functional morpheme misalnya are, between, should, and, atau an, ya tidak bisa kita gabungkan dengan afiks apapun begitu ya. Karena dia functional morpheme begitu. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, tadi kan ada 3 ciri utama ya dalam free morpheme. Yang pertama stand alone, ini berlaku untuk lexical morpheme dan functional morpheme. Kemudian maknanya stable, clear ya. Itu berlaku untuk kedua jenis, lexical morpheme dan functional morpheme. Tetapi kalau untuk sebagai root atau base form atau akar kata atau dasar kata hanya berlaku untuk lexical morpheme saja. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba bahas dan membandingkan apa sih lexical morpheme dengan functional morphemes ya. Jadi lexical morpheme kadangkala disebut juga content morpheme, functional morpheme juga kadang disebut grammatical morphemes ya. Kita bandingkan dari kelima ciri ya, dari makna, tipe, kemudian produktivitas, independensi, dan sebagai root atau base ya, supaya jelas. Nah, untuk lexical morpheme dari segi aspek makna ya, walaupun lexical morpheme, functional morpheme tadi jelas ya, maknanya dia jelas, dia stable, dia fix begitu. Tetapi kalau kita membahas dari segi konten maknanya itu jelas berbeda. Kalau lexical meaning dia punya maknanya itu jadi dia membawa makna harfiah, membawa makna utama ya, entah itu merujuk kepada suatu objek, suatu tindakan, suatu kualitas atau suatu konsep ya. Dan itu hanya bisa dimiliki oleh noun, verbs, adjective dengan adverbs. Tetapi kalau functional morpheme atau grammatical morpheme, jelas dari namanya dia punya makna yang sifatnya hanya memberi informasi tentang memberi makna informasi gramatikal saja. Ya, fungsinya di dalam suatu kalimat. Jadi artikel, determiner, pronoun, conjunction, auxiliary, and modal verb atau preposition, dia tidak mempunyai makna
utama atau makna harfiah yang menunjukkan adanya objek yang spesifik, ya, atau bermakna suatu tindakan, suatu kualitas, atau suatu konsep. Jadi sifatnya mereka ini hanya memberikan informasi tentang gramatikalnya saja, begitu, ya. Kemudian dari segi produktivitas kita bahas ya. Dari lexical morpheme dengan functional morpheme, lexical morpheme ini jelas sangat produktif sekali, ya. Karena dari tipenya yaitu noun, verb, adjective dengan adverbs, ya. Dia ini kalau misalnya kita dulu sempat bahas ya, atau mungkin teman-teman juga merasakan bahwa banyak kosakata baru, baik itu di bahasa Indonesia ataupun juga di bahasa Inggris, begitu ya. Nah, kata-kata yang baru itu, kalau mau kita analisis, itu pasti dominannya akan lebih banyak masuk ke dalam 4 kategori atau 4 tipe dari lexical morpheme. Oke, jadi lexical morpheme itu makanya sering disebut juga sebagai open class morphemes ya, karena Mama lagi ngajar. Oke. Oke, mohon maaf ya. Nah, jadi terkait produktivitas ini, kalau misalnya kita berbicara tentang kosakata-kosakata baru, yang akan kita temukan adalah kosakata itu entah akan masuk ke dalam nouns, verb, adjective dengan verbs ya. Jadi makanya lexical morpheme itu kita sebut juga sebagai open class morphemes begitu. Tetapi kalau functional morpheme, oh salah. Ini harusnya close. Nah, kalau functional morpheme kita sebut sebagai kelas tertutup atau closed class ya, karena jarang sekali kita akan menemukan kosakata-kosakata baru yang bisa kita masukkan ke dalam determiner, entah itu pronoun, entah itu conjunction, entah itu auxiliary, entah itu prepositions ya. Jadi dari zaman dulu mungkin dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya, kita hanya mengenal artikel itu hanya ada dua saja. Determiner dalam bahasa Inggris kita hanya akan ada this, that, those dengan this. 4. Pronoun tidak jauh dari she, he, it, they, we, you. Ya, makasih. Kalau conjunction misalnya ada and, ada between, begitu ya, ada because, ada since, begitu. Jadi kalau functional morpheme kita bisa bilang tidak akan berkembang atau sulit sekali berkembang atau sulit sekali menerima kosakata baru begitu ya. Beda halnya dengan lexical morphemes ya. Jadi kosakata-kosakata baru yang sering kali kita temukan ya, itu dominannya akan masuk ke dalam entah itu nouns, entah itu verbs, entah itu adjective, entah itu adverbs begitu ya. Jadi terkait produktivitas, mana sih yang lebih produktif? Jelas lexical morphemes, begitu ya. Karena kalau functional morpheme mah tidak akan berkembang atau sulit sekali berkembang, sulit menerima kosakata-kosakata baru, begitu ya. Kemudian terkait independensi, ya, walaupun sama-sama bisa berdiri sendiri, jelas lexical morpheme bisa berdiri sendiri. Kalau functional morpheme juga karena dia bagian dari free morpheme, ya jelas dia juga bisa berdiri sendiri. Tetapi akan lebih make sense kalau misalnya dia ini berada atau digunakan bersamaan dengan lexical morphemes begitu ya. Misalnya kata kata this itu kan determiner.
dia bisa berdiri sendiri di dalam suatu kalimat, tetapi akan lebih make sense kalau misalnya kata this ini diikuti dengan this book ya, atau this man atau this girl, seperti itu ya. Jadi akan lebih masuk akal kalau misalnya functional morpheme itu disertai dengan lexical morpheme, seperti itu ya. Kemudian untuk aspek root atau base tadi sudah kita jelaskan ya, hanya lexical morpheme saja yang bisa digunakan sebagai akar kata dalam proses pembentukan afiksasi. Seperti itu ya. Nah, kita coba ya, coba untuk mengidentifikasi ya antara free morpheme dengan bound morpheme di sini. Saya punya kalimat I play the ball ya. Di sini free morpheme-nya 4, bound morpheme-nya 0 karena tidak ada afiks apapun ya dalam kalimat ini. Nah, dari 4 free morpheme ini kita identifikasi kembali, ternyata hanya ada 2 lexical morpheme, yaitu kata play dan kata ball, di mana play ini adalah verb dan ball ini adalah noun. Sedangkan functional morpheme-nya ada kata the untuk determiner dengan I itu sebagai pronouns ya. Jadi kalau kita mencoba menganalisis satu kalimat, kita temukan ada lexical morpheme dengan functional morpheme saja ya. Nah, kalau kita coba bedah lagi begitu ya, dari ciri-ciri yang tadi kita jelaskan, itu dari segi makna misalnya lexical morpheme sebagai lexical morpheme kita punya kata kerja play, kita punya kata benda ball ya. Oke. Nah, play sebagai verb dia punya makna yang menunjukkan suatu aktivitas atau suatu tindakan, sedangkan ball yaitu noun dan sesuatu benda begitu ya. Sedangkan untuk morpheme functional morpheme yaitu the ini bukan verb, mohon maaf ya, harusnya determiner. Nah, untuk kata the ini determiner dia digunakan untuk dia punya makna tapi maknanya bukan makna tadi bukan makna yang bersifat konten ya. Sifat konten utama tetapi dia menunjukkan makna gramatikal. Jadi kata the itu menunjukkan makna atau kita gunakan untuk mengidentifikasi benda yang sudah kita mention sebelumnya di dalam suatu kalimat atau untuk untuk merujuk kepada suatu benda yang sudah menjadi common knowledge untuk setiap orang, seperti itu. Ya. Sedangkan untuk pronoun I dia punya makna ya, makna yang dia tunjukkan dalam aspek gramatikal sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Begitu ya. Jadi kalau kita bandingkan antara lexical morpheme dengan functional morpheme dari segi makna, ya, makna play, ball dengan makna the dengan I jelas berbeda, begitu ya. Jadi kalau lexical morpheme dia tadi menunjukkan makna core meaning ya, makna harfiahnya begitu yang menunjukkan suatu benda, menunjukkan suatu kualitas, suatu konsep atau suatu tindakan. Tetapi kalau functional morpheme dia menunjukkan makna gramatikal saja. Kemudian terkait independensi, oke, atau terkait kemandirian, begitu ya. Kata play, kata ball, kalau kita pisahkan dalam sebuah kalimat, ya cukup jelas ya. Play itu misalnya verb yang menunjukkan makna bermain. Kalau ball itu menunjukkan makna bola atau sebuah benda yang kita sebut dengan bola, begitu. Tetapi the dengan I, ya, dia bisa berdiri sendiri ya, tetapi akan bisa dipahami secara utuh kalau mereka ditempatkan dalam kalimat yang lebih lengkap, begitu ya. Misalnya kita ambil kata the-nya saja gitu ya, kita hilangkan I play dengan ball. Ya the memang bisa berdiri sendiri, dia punya makna yang jelas begitu, tapi agak agak apa ya, agak rancu aja gitu. The-nya itu maksudnya kemana begitu ya. Seperti halnya kalau kita tinggalkan hanya I saja dan play the ball-nya kita hapus,
dia bisa berdiri sendiri, tetapi tentu kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan hanya kata I saja dalam suatu kalimat, begitu ya. Jadi functional morpheme akan lebih baik dilengkapi dengan kehadiran lexical morpheme. Kemudian, nah terkait ciri yang ketiga yaitu sebagai root atau base word ya atau akar kata. Nah, ini hanya berlaku untuk lexical morpheme saja. Jadi tadi kita punya kata play dengan kata ball itu bisa kita tambahkan misalnya dengan affix ya menjadi kata player atau menjadi kata balls saja. Begitu ya. Oke. Oh, ini dia. Sip, ya. Oke. Oh, ini penjelasan tadi singkat, penjelasan tentang open class morpheme dengan closed class morphemes. Ya, tadi kita sudah diskusi ya, kalau open, nah, jadi tadi mana? Ah, yang ini nih. Oke, jadi kalau misalnya tadi kita bahas tentang produktivitas, ya, lexical morpheme jauh lebih produktif kan daripada functional morpheme. Ini pembahasannya ada di tabel ini ternyata. Ya, jadi kalau tadi lexical morpheme itu dari segi produktivitas dia jauh lebih banyak berkembang, ya, karena dia tipenya atau kategorinya ada nouns, ada verbs, ada adjective dengan adverbs, ya. Dan kata-kata baru itu mudah sekali kita masukkan, kita kategorikan ke dalam open class morpheme ini. Misalnya kata selfie, atau kata hashtag, atau kata Google, palu gada, ya kepo, bokeh, mandi gitu ya. Itu kalau kita coba analisis ya akan masuk ke dalam salah satu kategori dalam lexical morpheme. Begitu ya. Tetapi kalau close class morpheme jelas karena kelasnya tertutup ya ter- yang akan masuk itu terbatas ya. Jadi tidak ada atau mungkin sulit sekali untuk kita memasukkan pengembangan dari conjunction atau menambahkan jenis pronoun yang baru atau menambahkan jenis auxiliary yang baru, begitu ya. Jadi sangat rigid sekali, sangat apa? Sangat ketat sekali begitu ya, atau mungkin sulit sekali begitu ya untuk kita memasukkan suatu kata baru ke dalam closed class morpheme ini, begitu ya. Nah, kalau misalnya di sini kita punya ini mungkin kita diskusikan di kelas harusnya ya, tapi nggak apa-apa. Contohnya, kita punya contoh lain nih, she will travel to the beach. Ya, kalau kita mau coba identifikasi nih antara mana yang masuk ke dalam lexical morpheme, mana yang termasuk ke dalam functional morpheme, ya. She ini pronoun kan, maka kita kategorikan ke functional morpheme, ya. Saya coba tuliskan ini. She ini adalah pronouns ya. Will-nya adalah functional morpheme karena dia adalah auxiliary verb ya. Kemudian travel adalah verb ya atau kata kerja, maka kita masukkan ke dalam lexical morphemes ya. To-nya adalah preposisi untuk functional morphemes ya. Dan the-nya ya the-nya adalah determiner. Oke, kita masukkan ke functional morpheme. Dan beach-nya adalah sebuah noun, maka masuk ke lexical morphemes ya. Jadi kalimat she will travel to the beach itu punya dua lexical morpheme yaitu travel dengan beach dan diikuti functional morpheme-nya ada 4. Ya, ada pronoun, ada auxiliary verb, ada preposisi dan determiner. Ya. Kemudian contoh yang kedua I have a new car ya. Lexical morpheme-nya coba ada kata sifat new ya, adjektif. Kemudian ada car sebagai noun. Oke. Kemudian untuk functional morpheme-nya kita punya I sebagai pronoun dengan have. Oh, kalau di sini have-nya, sorry. Have-nya sebagai verb. Nah, ya, bukan sebagai auxiliary verb. Kalau auxiliary verb ya nanti masuknya ke tenses. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kalau kita bedah satu kalimat nih dalam aspek morfologi, kita sudah bisa menjelaskan ya
ternyata ada lexical morpheme, ada functional morpheme, begitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan dulu sejauh ini tentang perbedaan antara lexical morpheme dengan functional morpheme sebelum kita ke bound morphemes ya. Ini hmm. Oke. Hai. Nah, ya, dan sekarang kita coba untuk selesaikan dulu materinya tentang bound morphemes, oke. Kalau kita kembali lihat ke nah, ke diagram utama kita bahas ya free morpheme itu ada lexical morpheme, ada functional morphemes, oke. Nah, sekarang kita coba sedikit saja membahas tentang bound morpheme. Kalau kita lihat diagramnya di sini, langsung antara bound morpheme larinya ke affix ya, atau prefix dan suffix, begitu. Baru nanti minggu depan, hari Kamis, kita coba diskusikan lebih rinci tentang derivational morpheme dengan internal morphemes, oke? Nah, bound morpheme jelas dia adalah morpheme ya, dan morpheme terikat ini beda dengan tadi free morpheme yang kita sebut juga sebagai morpheme bebas, ya. Bound morpheme itu punya 3 ciri utama. Punya 3 ciri. Ya, satu, they can function as independent words ya. Mereka atau bound morphemes tidak bisa berfungsi untuk kata yang mandiri. Artinya dia harus nempel. Ya, dia nggak mau sendiri, dia harus couple begitu ya. Kemudian ciri yang kedua adalah they must be bound to a free morphemes ya. Jadi dari ciri yang pertama tadi, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, artinya dia maunya harus gabung begitu ya. Maka gabungnya dengan siapa? Gabungnya dengan free morpheme begitu. Kemudian bond morpheme itu bisa saja kategorinya termasuk ke dalam derivational morpheme atau inflectional bound morphemes ya. Ciri ketiga ini nanti kita diskusikan hari Kamis ya. Setidaknya untuk hari ini teman-teman bisa tahu ya bahwa ciri utama dari bound morpheme adalah dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, artinya dia harus bergabung dengan morfem yang lain. Dan bergabungnya dengan jenis morfem apa? Tentunya dengan free morphemes ya. Apa? Nah, untuk affix ini, ya affix itu jelas ya, artinya dia adalah bound morpheme. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, kita sebutnya imbuhan, begitu. Nah, affix adalah jenis bound morpheme yang paling dominan, atau mungkin sejauh ini saya hanya menemukan bound morpheme itu ya hanya affix saja, begitu ya. Dan imbuhan ini harus dilekatkan ya, harus digabungkan dengan free morphemes. Oke. Kita lihat contohnya, kita punya affix in, kita belum bagi ya affix itu dengan prefix dengan suffix belum. Kita contohnya punya affix in ya. Affix ini dia punya makna juga. Oke, maknanya ini makna negate itu makna negatif ya. Kemudian kita lekatkan pada free morpheme ya menjadi kata yang lebih kompleks lagi, menjadi kata yang lebih kompleks yaitu incapacity begitu. Kita punya affix re ya dengan makna again dan kita tempelkan pada kata write menjadi rewrite begitu. Kita punya affix be ya maknanya adalah dua. Kita tempelkan pada kata lingual menjadi bilingual begitu. Kita punya affix able, punya affixment ya, ada affixless begitu ya. Mereka masing-masing punya maknanya sendiri ya, dan mereka nggak bisa berdiri sendiri. Affix ini harus kita tempelkan ya, tempelkan kepada free morpheme. Misalnya affix able dengan kata read ya, affixment ini dengan judge, kemudian affixless ini dengan kata fear. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misal kita analisis ya melalui pohon diagram ini, kita lihat ya. Affix in
affix in itu adalah bound morpheme, ya, atau imbuhan. Nanti kategorinya adalah derivational morphemes, begitu. Nanti kita minggu depan baru bisa memahami apa yang dimaksud dengan derivational morphemes, ya. Kita pahami dulu saja bahwa in ini adalah sebuah affix, ya, affix itu adalah bound morpheme, oke. Dia bergabung, oke, dengan kata capacity yang termasuk ke dalam free morpheme dan lexical morphemes, ya. Akhirnya bergabung menjadi suatu kata incapacity, begitu. Kemudian di pohon diagram yang kedua, kita punya fear, oke. Fear ini adalah sebuah noun, oke. Dia masuk ke dalam kelas kata masuk ke dalam free morpheme, jenisnya adalah lexical morpheme. Less-nya jelas dia adalah bound morpheme, ya, atau imbuhan. Nanti kategorinya adalah derivational morpheme. Kemudian fear dengan less bergabung menjadi kata fearless. Oke. Jadi bound morpheme sekali lagi cannot stand on its own, tidak bisa berdiri sendiri dan harus bergabung dengan free morpheme. Oke? Nah, ini jenis-jenis affix, ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin jauh lebih banyak, jauh lebih variatif daripada bahasa Inggris. Karena kalau dalam bahasa Indonesia kita ada prefix untuk awalan, suffix itu untuk akhiran, infix itu sisipan, jadi kita sisipkan di tengah-tengah. Ada confix atau circumfix, itu imbuhan yang dia tuh imbuhan awal dan belakang itu satu paket, begitu ya. Ada juga simulfix. Nah, kalau simulfix ini di bahasa Inggris nggak ada, ya, tapi di bahasa Indonesia itu ada, begitu. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia kita bandingkan itu ada 5 ya, ada minimal 5 jenis affix berdasarkan jenis posisinya, di mana kita menyisipkan imbuhan ini. Entah di awal, akhir, atau kita masukkan di tengah, atau ada yang awal dan akhir, begitu. Ada juga imbuhan yang memang ketika kita gabungkan, ya, dia ini mengganti unsur fonologinya, yaitu simulfix, begitu ya. Tetapi di bahasa Inggris ternyata kita hanya punya 3, prefix, suffix, dengan infix. Infix juga sangat terbatas sekali, ya, tidak banyak. Jadi kalau mau kita bilang, sangat dominan sekali bahwa English affix itu hanya ada prefix dengan suffix, ya. Jadi yang paling dominan imbuhan dalam bahasa Inggris itu hanya ada prefix awalan dengan suffix, yaitu akhiran. Oke, kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, jelas bahasa Inggris heeh, jauh lebih tidak variatif lah, begitu. Apa? Oke, sip. Iya, oke. Silakan, ada pertanyaan dulu? Kalau materinya sudah selesai sekarang, ya, karena bound morpheme pembahasannya sampai sini dulu. Nanti baru hari Kamis kita diskusikan tentang jenis-jenis bound morphemes. Betul. Silakan. Miss Punten mau nanya, kalau cara membedakan infix dengan katanya sendiri itu gimana ya? Fix. Infix itu kan? Iya, yang itu yang S. Itu cara Oke. membedakan. Betul. Oke. Nah, iya, sebentar ya. Oke, jadi kalau dalam bahasa Inggris, infix itu setahu saya hanya ada satu, ya. Jadi infix itu adalah imbuhan tengah yang kita sisipkan di tengah kata, sorry. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, itu kita punya sisipan itu ya, jadi kita sisipkan kata di ini begitu ya, yang awalnya guruh menjadi gemuruh, gitu ya. Jadi awalnya guruh, kita tambahkan sisipan menjadi gemuruh. Kemudian kali, kita sisipkan begitu ya, menjadi temali, begitu. Kalau dalam bahasa Inggris, setahu saya itu sisipan itu hanya ada satu saja, yaitu S, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada S ya, awalnya hurufnya cup aja sebetulnya. Ini sorry, jadi kata dasarnya itu bukan cup saja tapi cup full begitu.
ya. Kemudian kita sisipkan S ini ya di antara kaf dengan full ini yang saya beri highlight warna merah begitu ya. Kemudian untuk kata yang kedua, contoh yang kedua ini ya sama S juga kan, kita sisipkan di tengah di antara kata spoon dengan kata bukan kata ya, tapi imbuhan full ini begitu. Kemudian sisipan S ini juga kita masukkan ya di antara kata passer ini dengan by ini begitu. Nah, kata S ini bermakna apa? Dia ini bermakna jamak begitu ya. Tetapi sejauh ini yang saya ketahui infix dalam bahasa Inggris itu hanya ada S saja, tetapi tidak semua kata bisa kita masukkan atau tidak bisa semua kita lekatkan infix S ini begitu ya. Jadi sifatnya sangat terbatas sekali. Ada, tapi ya udah mah ada, terbatas juga ya penggunaannya, begitu. Jadi secara produktivitas, imbuhan bahasa Inggris itu lebih banyak kita akan mendiskusikan prefix dengan suffix saja. Begitu sih. Oke. Baik, Miss. Terima kasih. Sama-sama, ada pertanyaan lain? Silakan. Oh, mana? Sebentar. Oke, sambil saya absen ya. Oke, absennya kelas 4A dulu. Oke, Fitria. Present, Miss. Oke, Vanessa. Present, Miss. Oke, Luis. Hadir, Miss. Siap. Febri. Present, Febri. Miss. Oke, Rihmatul. Present, Miss. Ferdi. Present, Miss. Ya, Rega. Present, Miss. Oke, Alika. Present, Miss. Sip, Aini. Present, Miss. Paina. Present, Miss. Sip, Tiara. Present, Miss. Kemudian Ali. Present, Miss. Indah. Present, Miss. Oke, Siti Marina. Present, Miss. Oke, Azkia. Present, Miss. Oke, Naya. Present, Miss. Melisa. Pauline. Present, Miss. Present, Miss. Siap. Yuyun. Present, Miss. Julia. Present, Miss. Oke, Syahal. Present, Miss. Oke, Present. Marian. Ya, siap. Mariani. Present, Miss. Fitri. Fitri Rizkiatul. Present, Miss. Oke, Fitri ada ya. Rosiana ada tadi. Present, Miss. Oke, Dian, Daniel. Present, Miss. Present. Oke, Dian ada. Oke, Dian ada. Sebentar. Camelia. Present, Miss. Novia. Present, Miss. Tritoya. Present, Miss. Kemudian Virgia. Present, Miss. Oke, sekarang 4B. Sebentar. Miss Punten Rizkiatul tadi udah belum, Miss? Sudah Rizkiatul ya. Ya, makasih, Miss. Maaf, Miss. Fitri Amalia tadi sudah belum? Fitri sudah. Terima kasih, Miss. Iya. Sekarang 4B ya. Ada Vian. Present, Miss. Oke, Novi. Present, Miss. Kemudian Raihan. Raihan. Ada Citra. Present, Miss. Oke, ada Khadijah. Present, Miss. Kemudian Nadia. Present, Miss. Kemudian Didi. Present, Miss. Kemudian Ilyas. Present, Miss. Rip. Present, Miss. Oke, nextnya Uton. Present, Miss. Kemudian Intan. Present, Miss. Anugrah. Present, Miss. Hardi.
Present, Miss. Oke, Ami, Present, Miss. Resa,